akan selalu menolongku, selalu menjaga. Amsal pasal 12 ayat yang ke ya. Ya, untuk membaca di situ, membaca. Ayat yang ke-16. Di situ saja. Sudah mendapatkan semuanya? Katakan amin. Kita akan perhatikan di sana, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya ulangi. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit hati merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam diri seseorang, yang dapat merusak, mengganggu kedamaian, ketenangan, sukacita, bahkan iman dan kekudusan yang sudah terpelihara. Karena itulah setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, tidak boleh ada lagi hal seperti itu. Sakit hati pasti menjauhkan segala yang baik, segala yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Dan dari sekian pengajaran firman Tuhan, tak satu alasan pun yang dapat membenarkan saudara sakit hati terhadap seseorang. Mungkin sebagian berpikir, dalam hal ini sayalah yang benar, dalam hal ini dialah yang berbuat salah. Sering sekali kebenaran yang kita miliki membuat kita merasa tidak berdosa, merasa tidak merupakan sesuatu hal yang perlu dipikirkan ketika kita menyimpan sakit hati terhadap seseorang. Ya, memang benar, mungkin di dalam perkara itu terhadap seseorang engkaulah yang benar. Tetapi perlu saudara perhatikan, kebenaran yang engkau miliki tidak bisa membuat Allah membenarkan sakit hatimu terhadap seseorang. Kebenaran yang kau miliki tidak bisa membuat Allah membenarkan sakit hatimu. Karena memang biasanya orang merasa tidak bersalah, menyimpan sakit hati, akar pahit, dendam, dengan dasar karena dialah yang salah dan sayalah yang benar. Allah tidak membenarkan, sekalipun dalam perkara itu engkau yang benar dan orang lain yang salah. Kenapa demikian? Karena Yesus 2000 tahun yang silam sudah menebus, mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Tentunya hal ini menuntut kita semua yang menjadi pengikut Yesus tidak boleh menyimpan sakit hati terhadap siapapun. Saya pernah berbicara dengan seseorang, kenapa kau seperti itu? Kenapa kau menyimpan dendam? Kenapa kau menyimpan amarah, sakit hati dan lain sebagainya? Sering sekali yang menjadi alasan, karena dialah yang salah, yang dibuatnya seperti ini, begini, begitu. Dan kebenaran yang dia miliki membuat dia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa kalaupun dia menyimpan sakit hati. Tolong kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ini sudah kita katakan bahkan setiap hari Minggu
Ini kita sampaikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-14. Ya, dibaca, saya minta. Relita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus ini memberitahukan kepada saudara dan saya, yang diampuni, yang dikasihi itu adalah orang bersalah, bukan orang yang benar. Saudara mengerti? Kan tadi alasannya dia yang benar, saya yang benar, dia yang salah. Itu sering yang menjadi persoalan. Dan Yesus juga pernah berkata, jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Dan jika engkau dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika orang menghendaki jubahmu, berikan juga bajumu. Perkataan-perkataan Yesus yang seperti ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bersalah itulah yang diampuni, orang-orang yang bersalah itulah yang dikasihi, sehingga tidak ada lagi dalil yang mengatakan dalam hal ini saya yang benar. Karena semua pengajaran Yesus yang disampaikan bukan orang benar yang dikasihi, bukan orang benar yang diampuni. Maksud saya bukan orang benar yang diampuni, tetapi orang yang berbuat salah. Haleluya. Kalau saudara pelajari, saudara perhatikan semua apa dikatakan Yesus. Tuhan sangat benci dengan sikap dan perilaku yang masih tersimpan, yaitu sakit hati yang dikatakan. Karena itulah bodohlah, yang dikatakan firman Tuhan ini, bodohlah orang yang mengatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau saudara perhatikan Matius 6 ayat 14, jika engkau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni engkau. Artinya Yesus menjadikan pengampunan, belas kasihan sebagai jalan untuk memiliki keselamatan yang Tuhan janjikan. Yesus sudah menebus segala pelanggaran yang sudah pernah kita lakukan. Ketika kita datang kepadanya, kita menangis, kita mohon supaya Tuhan mengampuni kehidupan kita, Tuhan mengampuni. Maka hendaklah setiap kita juga melakukan hal yang sama. Kita perhatikan baik-baik. Sakit hati itu timbul dari 2 faktor penyebab. Ada 2 faktor penyebab timbulnya sakit hati. Yang pertama adalah faktor eksternal atau yang datang dari luar. Contoh, makian, ejekan, hinaan. Dan yang kedua adalah faktor internal, yaitu yang datang dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika seseorang memaki engkau, menghina engkau, mengejek dan menfitnah kehidupanmu, dan kalau di dalam dirimu ada kekosongan, ada kehampaan, maka lahirlah sakit hati, kebencian yang dimaksudkan. Saya kasih gambaran satu contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 yang pertama adalah hinaan orang, makian orang, ejekan orang. Dan 1 yang kedua adalah hati yang kosong, hati yang hampa. Dan angka 2 itu dikatakan sakit hati. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Faktor eksternal, yaitu makian, hinaan, ejekan seseorang, ditambah hatimu benar-benar kosong, benar-benar hampa, maka lahirlah sakit hati. Itulah yang sering terjadi. Karena itulah dapat kita katakan, jika seseorang sakit hati, sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada masalah dalam dirinya. Jauh-jauh hari sudah ada hal yang tidak baik di dalam dirinya. Apakah itu? Hati yang hampa, hati yang kosong. Hati yang hampa, hati yang kosong, itu
diibaratkan satu yang nomor dua, sehingga lahirlah angka dua, yaitu sakit hati. Dan saya kasih lagi contoh satu lagi, makian, hinaan, ejekan orang lain anggapkan sebagai api. Nah, sementara hati yang hampa, hati yang kosong adalah bahan bakar. Ketika api itu datang dan di dalam suatu tempat ada bahan bakar minyak, katakanlah bensin, maka api itu akan menyambar dan hiduplah api itu di dalamnya. Karena ada hati kosong, hati yang hampa. Kalau setiap orang di dalam dirinya ada Tuhan dan tidak ada yang kosong, melainkan ada Tuhan, ada roh Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalam dirinya. Kalaupun ada faktor eksternal yang mempengaruhi hinaan, makian, ejekan orang lain, maka tidak akan pernah hidup api itu di dalam diri. Sebab di dalam diri ada air. Karena api tidak bisa hidup di dalam air. Ketika api itu datang, air yang ada di dalam dirimu, yaitu Tuhan yang ada di dalam dirimu, roh Tuhan yang ada di dalam dirimu, akan memadamkan api itu. Supaya saudara mengerti kenapa kita sakit hati, sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada masalah dalam diri kita, yaitu kehampaan, kekosongan. Kalau ada Tuhan, ada roh Tuhan di dalam dirimu, mungkin kau hanya sebatas kesal sesaat, tapi tidak sampai menyimpan dendam, akar pahit, sakit hati. Saudara mengerti? Amin. Tuhan yang di dalam dirimu ibaratkan itu air. Nah, sementara faktor eksternal yaitu hinaan, makian, ejekan orang lain, itu api. Ketika api itu hendak menyambar engkau, api itu tidak hidup dalam dirimu. Engkau tetap merasakan kedamaian. Engkau tetap berkata, Tuhan ampuni dia. Karena api tidak bisa hidup di dalam air. Itu jelas seperti yang dialami oleh para rasul-rasul. Buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 11. Perhatikan. 1 Korintus 4 ayat 11. Dikatakan di sana ayat 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada air di dalam dirinya. Api itu tidak hidup, kebencian itu tidak hidup, sakit hati itu tidak hidup, karena ada Tuhan di dalam dirinya. Amin. Kalau saudara perhatikan ini, masalah, persoalan, tantangan yang dihadapi rasul-rasul ini begitu berat. Ada orang berkata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi orang-orang ini, rasul-rasul ini yang sama seperti kita, sama-sama manusia. Dikatakan di sini, dikatakan kalau kami dimaki, kami memberkati. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang kosong di dalam dirinya. Haleluya. Tidak ada yang hampa di dalam dirinya. Yang ada adalah Tuhan, roh Tuhan. Sehingga faktor eksternal hinaan, faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya sakit hati tidak mempengaruhi, tidak tinggal dan tidak menghinggapi hati para rasul-rasul ini. Justru dikatakan kami memberkati. Apalagi dikatakan kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Coba bandingkan perkataan firman Tuhan ini dengan apa yang pernah kau alami. Mungkin kau pernah dimaki, mungkin pernah dihina,
pernah dianiaya, pernah difitnah. Dan kau mungkin pernah mengalami sakit hati. Kenapa? Karena hatimu sempat mengalami kekosongan. Sehingga sakit hati mengambil kesempatan untuk mengisi. Akar pahit memiliki kesempatan untuk mengisi. Dendam memiliki kesempatan untuk mengisi. Tetapi rasul-rasul ini, hamba-hamba Tuhan ini, manusia sama seperti saudara dan saya. Justru mereka memberkati. Justru mereka sabar. Justru mereka mendoakan. Justru mereka mengasihi. Kenapa? Karena tidak ada yang kosong. Ada Tuhan di dalam diri mereka. Puji Tuhan. Sangat disayangkan jika sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, berpuluh-puluh tahun aktif datang beribadah ke gereja, datang duduk di bangku gereja, masih menyimpan sakit hati satu dengan yang lain, masih menyimpan dendam akar pahit satu dengan yang lain, bahkan terhadap saudara, terhadap famili, keluarga, masyarakat, teman dekat dan lain sebagainya. Saudara perlu Tuhan mengisi hatimu, sehingga api yang datang yang dari luar, hinaan, makian, ejekan orang lain, tidak bisa hidup di dalam dirimu. Karena ada air, ada roh Tuhan. Seperti kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan timbul aliran-aliran air hidup. Amin. Dan aliran air hidup itu yang memadamkan api yang datang dari luar. Luar biasa kesaksian dari rasul-rasul ini. Mereka berkata, ya, sampai pada saat ini kami lapar, luar biasa, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ini sudah merupakan api yang sangat besar kobarannya. Tetapi mereka berkata, kami memberkati. Haleluya. Karena ada Tuhan. Dalam hal ini dapat kita mengerti, kalau ada orang sakit hati, kalau selama ini kan yang dipersoalkan faktor eksternal, kan saya dihina, kan saya diejek, kan saya dimaki. Bukankah Yesus sudah mengampuni dosamu? Bukankah Tuhan Yesus darahnya menyucikan pelanggaranmu? Lalu bertahan, kan saya diejek, saya dihina, saya dimaki. Sebenarnya kenapa timbul sakit hati dalam diri seseorang? Seperti yang saya katakan, karena jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya, hatinya sudah mengalami kekosongan, kehampaan, tidak terisi dengan Tuhan dan roh Tuhan. Artinya engkau bermasalah dengan dirimu sendiri. Tanpa disadari, sebenarnya kitalah yang sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Sehingga faktor eksternal, hinaan, makian, ejekan orang lain mampu menghidupkan api itu, kebencian itu, dendam itu. Karena itulah kita harus datang kepada Tuhan, membiarkan setiap hari Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu. Daniel 3 kali sehari dia menghadap Allah, menghadap hadiratnya. Pemazmur berkata, 7 kali sehari aku menghadap hadiratmu, ya Allah. Perhatikan juga dalam Bilangan 12 ayat 3. Kita buka Alkitabnya. Ini tentang kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Bilangan. Tolong dibaca satu orang menggunakan mic yang di samping. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 3. Firman Tuhan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Haleluya. Ini perkara tentang perkelahian antara saudara, kakak adik. Harun yang paling tua, ada adiknya Harun bernama Musa, dan ada juga Miriam saudari mereka. Ketika itu mereka sedang berada di padang gurun, tapi Musa diangkat Tuhan sebagai pemimpin. Dikatakan di sini Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kenapa lembut hatinya? Karena dia sering, bahkan berhari-hari
berjam-jam berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, menulis semua hukum-hukum Allah, mendengarkan Allah berbicara. Musa sering memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bahkan melihat Tuhan di Gunung Sinai. Hanya saja muka Tuhan tidak bisa dilihat, bagian tubuh Tuhan dilihat Musa. Hal ini membuat roh Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi Musa. Bahkan Alkitab berkata, kulit wajah Musa bercahaya ketika turun dari Gunung Sinai. Musa tidak ada yang kosong dalam hatinya. Haleluya. Musa terisi dengan firman Tuhan, terisi dengan hadirat Tuhan, terisi dengan roh Tuhan. Maka ketika Miriam dan Harun berlaku tidak layak, memberontak dan tidak terima terhadap suatu tindakan yang dikerjakan Musa, Musa di sana masih memiliki hati yang lembut. Musa tidak menyimpan sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Haleluya. Banyak belakangan ini orang menyimpan sakit hati terhadap saudaranya, bahkan terhadap ibu kandungnya. Saya pernah mendengarkan seseorang berkata, sampai engkau mati, kepada ibu kandungnya sendiri, sampai engkau mati tidak akan kulihat mayatmu. Dan ketika bapaknya meninggal juga, sampai mati, ketika acara penguburan dia tidak datang karena sakit hati yang luar biasa. Bahkan sesama saudara, namar pariban, namar itu, namar rangki, namar reda, namar hula-hula, namar boru, dan namar sipak kulingan, tidak saling menyapa karena sakit hati. Nah, di sini Musa terhadap saudaranya hatinya lembut. Haleluya. Faktor eksternal yang datang dari luar, hinaan, makin, ejekan, atau sikap-sikap yang tidak pas, tidak bisa menghidupkan api itu di dalam Musa. Karena di dalam Musa ada air, ada Tuhan, ada kehidupan, tidak ada yang kosong. Amin. Maka ketika itu, ketika Allah marah, murka kepada Miriam dan Harun, Miriam dan Harun dipanggil. Lalu Allah berkata, tidakkah engkau takut mengatai hambaku Musa? Terhadap Nabi pelihat dari dahulu sampai sekarang, aku tidak pernah berbicara terang-terangan, tetapi selalu melalui penglihatan maupun mimpi. Beda dengan hambaku Musa, berhadap-hadapan aku berbicara dengan hambaku itu. Tidakkah engkau takut mengatai hambaku itu? Lalu Miriam kena kusta, dikutuk. Dan pada saat itu Harun ketakutan dan berkata kepada Musa adiknya, Tuan, kepada adiknya berbicara, Tuan, karena Musa itu pemimpin, dipilih Tuhan. Ampunilah kiranya dia, janganlah kau biarkan dia seperti seorang yang lahir keguguran dari kandungan ibunya dan berbau busuk. Lalu pada saat itu Musa tidak berkata, mampus kau, bertahu rasa, mampus kau, karena kau salah, aku yang benar, mampus kau. Tidak. Musa hatinya tidak ada yang kosong, ada Tuhan di dalam dirinya, hatinya lembut. Haleluya. Dan berkata, Tuhan ampunilah dia. Saudara mau seperti itu? Amin. Saudara mau seperti itu? Jika saudara seperti itu, luar biasa perkenanan Tuhan yang akan kau rasakan. Lalu pada saat itu Tuhan mengampuni Miriam. Sembuhlah Miriam dari kustanya. Saudara harus pahami itu. Kalau masih ada di sini menyimpan sakit hati, dendam, amarah, akar pahit, itu karena masih ada yang kosong dalam hatimu. Jangan salahkan faktor eksternal dari luar. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dosa dan pelanggaranmu. Apa kata Yesus? Doakanlah bagi orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Maka tidak ada satu alasan pun yang membenarkan saudara jika menyimpan sakit hati. Kebenaran yang kau miliki tidak membuat Allah membenarkan sakit hatimu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Ketika ada Tuhan, mungkin kau berkata, bagaimana mungkin
Bapak Pendeta, saya ini manusia biasa, saya ini daging, saya ini rapuh. Saya sudah katakan tadi, biarkan Tuhan yang memenuhi kehidupanmu. Amin. Rasul-rasul tadi juga daging manusia, tapi ketika kami dimaki, kami memberkati. Karena apa? Api itu tidak bisa hidup di dalam diri mereka, karena ada air, ada Tuhan. Dan mereka berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Saudara mau terbebas dari semuanya ini? Sesuai firman Tuhan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Karena kita dipanggil bukan untuk hidup seperti itu lagi, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya setiap orang terisi hidupnya dengan Tuhan, terisi hidupnya dengan roh Tuhan, dan tidak ada yang kosong. Saudara harus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Salah satunya Musa. Musa 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Di Gunung Sinai berhadap-hadapan dengan Allah, menulis hukum-hukum Allah. Sampai-sampai kulit wajahnya pun bercahaya. Roh Tuhan pun memenuhi kehidupan Musa. Luar biasa. Demikian juga rasul-rasul. Kesibukan yang kau miliki sering sekali, halo perhatikan baik-baik, sering sekali membuat dirimu tidak memiliki waktu dan juga tindakan bersentuhan dengan Allah. Saya melihat kehidupan pada masa sekarang ini, tidak hanya anak muda, opung-opung pun sudah margaya marselfie, tertek papuna ngatulu, ina tertek papuna ngalima. Nggak salah sih, itu nggak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah dari yang kecil sampai yang tertua sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang demikian. Dalam jam istirahat, jam yang hening, dan saat teduh digunakan hanya untuk membolak-balik teknologi, handphone dan lain sebagainya. Sampai-sampai waktu yang ada sepenuhnya ketika bekerja dia memang bekerja, tapi ketika waktu untuk santai bisa digunakan bersama Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, bersekutu dengan Tuhan supaya segala yang baik dari Tuhan itu terisi dalam hidupnya. Itu sudah tidak ada lagi. Saudara harus banyak mengambil sikap dan tindakan yang sifatnya membangun hubungan dengannya. Sehingga apa yang menjadi sakit hati yang tersimpan, percayalah, lewat dari hubungan yang erat dengan Tuhan, satu persatu itu akan hilang dan terkikis, dan Tuhan lebih banyak terisi dalam kehidupanmu. Itu yang harus saudara kerjakan. Dan juga yang perlu saudara kerjakan adalah mengutarakan segala sakit hatimu kepada seseorang. Saya sudah pernah katakan itu, jika engkau menyimpan sakit hati, karena sakit hati ini menghalang berkat, menghalang perkenanan Tuhan, menghalang doa-doa terkabul. Sebab jelas dikatakan Tuhan, barang siapa mengampuni kesalahanmu, maka kesalahanmu juga akan diampuni. Oleh karena itu, perkara sakit hati itu sesuatu yang serius, perlu dipikirkan, perlu dikoreksi, supaya tidak menghambat pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Kita perhatikan satu kisah yang dialami oleh Hana. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai 18, tolong dibaca. 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 18. 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 18, dibaca yang kuat. Firman Tuhan, lalu kata Eli kepadanya, beberapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada pemabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati akan berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta.
daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarkanlah perempuan itu. Ia akan makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, Hana sempat hatinya dibelenggu oleh sakit hati oleh karena Penina. Pada saat itu Elkana memiliki 2 orang istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Penina ini memiliki anak dari suaminya yang bernama Elkana. Sementara Hana mandul, tidak memiliki anak karena Tuhan menutup kandungannya. Penina setiap hari mengejek Hana, menghina Hana. Faktor eksternal penyebab sakit hati itu datang tiap hari, yaitu hinaan, ejekan, makian, sindiran. Sampai-sampai Hana tidak kuat, sehingga hatinya terjerat dengan sakit hati dan marah kepada Penina. Lalu apa yang dikerjakan Hana? Dikatakan di sini ayat yang ke-14, lalu kata Eli kepadanya, seorang imam pada saat itu bernama Eli, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Karena Imam Eli menyangka Hana sedang mabuk, karena Hana berlama mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan berjam-jam, menangis berbisik-bisik tanpa ada keluar suara, dan Imam Eli menyangka dia sedang mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya. Dan seterusnya dikatakan di sini, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Besarnya cemas dan sakit hati, dia sempat terbelenggu dengan sakit hati. Dia berbicara, dia mengutarakan sakit hatinya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi penyelesaian untuk mengangkat, melepaskan segala sakit hati, yaitu diutarakan kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau utarakan, curhat kepada manusia, dia akan sampai kepada orang lain. Tetapi kalau kau curhat kepada Tuhan, Tuhan akan merahasiakannya. Enggak usah takut. Tuhan enggak berkata, biar tahu kau, si Anu cerita sama aku, katanya dia benci sama kau. Enggak mungkin Tuhan. Tuhan itu bukan tukang gosip. Dia pasti rahasiakan. Curahkan, bahkan tanpa pun engkau beritahukan, Tuhan sudah tahu. Lebih baik engkau beritahukan kepada Tuhan. Ketika Hana memberitahukan kepada Tuhan, seiring dengan doanya, air matanya, bisik-bisiknya kepada Tuhan, maka seiring dengan itu sedikit demi sedikit kebenciannya hilang, sakit hatinya hilang. Itu nampak dari apa yang dikatakannya sini, ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, maksudnya Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perkataan mukanya tidak muram lagi, hatinya sudah damai. Amin. Karena hatinya yang kosong sudah diisi dengan Tuhan ketika dia berdoa berjam-jam. Hatinya yang kosong sudah diganti dengan roh Tuhan ketika dia bersentuhan dengan Tuhan, maka sakit hati itu hilang. Ini menjadi penyelesaian bagi setiap orang yang masih terjerat dengan sakit hati. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku benci dengan si Polan, aku benci dengan si Tirlan, si Poltak, karena dia menghina aku. Katakan namanya kepada Tuhan. Siapa namanya? Sebutkan. Contohnya si Rani. Tuhan, aku benci sama si Rani, dia menghina aku, dia merebut pacarku. Contoh kalau sesama anak gadis, dia kasih surat, ya, dia mengambil kekasihku. Lalu aku, Tuhan, sakit hati, aku benci, ingin ku jambat dia, ingin ku janggola dia. Tapi Tuhan, aku tahu itu dosa. Karena itu aku curhat kepadamu, Tuhan. Bantu aku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Kuatkan aku. Angkat sakit hati ini. Percayalah akan ada penyelesaian. Amin. Akan ada penyelesaian. Seperti Hana, wajahnya tidak muram, menggambarkan hatinya sudah damai, hatinya sudah pulih. Luar biasa. Saudara, sering sekali penghinaan itu merusak hidup saudara. Bahkan jantung pun dirusak, hati pun dirusak, pikiran gak tenang. Orang yang punya diabetes makin naik diabetes, penyakit gula. Hati-hati anak-anak. Kalau orang tuamu mengajari, mendidik, menegur,
jangan kau buat pusing kepalanya. Nanti diabetes gula yang ada padanya jadi naik. Bisa dia stroke. Kalau naik tekanan darah, ya diabetes naik, udah gula, udah hipertensi, semakin dibuat pikiran pusing, wah bisa stroke, dipikirkan itu. Tapi saya percaya, ibu-ibu orang tua yang kuat di dalam doa, dia akan mampu menguasai dan mengendalikan itu, karena Tuhan ada di dalam dirinya. Haleluya. Saya tidak katakan bahwasannya kita harus menjadi manusia sempurna, tapi saya percaya orang yang bersama dengan Tuhan akan dimampukan mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Demikian juga tentang kisah yang dihadapi oleh Yefta. Perhatikan, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11, Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 11, dibaca dengan jelas. Firman Tuhan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara, Yefta merupakan seorang saudara yang terusir dari tengah keluarga. Kenapa? Karena ayah Yefta yang bernama Gilead memiliki banyak istri. Dari istri yang sah lahirlah anak-anak yang sah. Nah, sementara dari istri perempuan sundal, pelacur, lahirlah yang bernama Yefta. Lalu pada saat itu Yefta dihina, diejek, dimaki, diusir, disindir, dikatakan nggak ada hak untuk mendapatkan warisan di tengah keluarga, dan disuruh pergi dari rumah. Coba bagaimana yang saudara rasakan ketika saudara memiliki posisi yang demikian? Dikatakan, engkau tidak pantas di rumah ini, pergi dari rumah ini. Kau anak perempuan sundal, anak dari istri yang tidak sah. Yefta diusir, tidak dihitung di tengah keluarga. Lalu Yefta pergi dari rumah itu. Tetapi apa menjadi kelebihan Yefta? Yefta itu adalah seorang yang terbiasa menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, mengutarakan sakit hatinya kepada Tuhan, mengutarakan masalahnya kepada Tuhan, disampaikannya secara mendetail. Tuhan, aku sakit hati, aku dikatakan anak perempuan sundal, memang benar, tapi kenapalah harus disebut-sebut itu berkali-kali? Tuhan, aku diusir. Tuhan, si Budi, si Susi, si Susan, disebutkan nama-nama. Semua keluh kesahnya disampaikan kepada Tuhan, diutarakannya kepada Tuhan. Dia memiliki kelebihan, yaitu kalau ada perkara, persoalan, dia sering menyerahkannya kepada Tuhan. Dan di sini jelaskan, ketika saudara-saudaranya kembali menjemput Yefta untuk dipakai sebagai pemimpin berperang untuk menyelamatkan daerah mereka, Yefta menerima saudara-saudaranya. Yefta tidak menyimpan sakit hati. Yefta tidak menyimpan dendam. Oleh karena apa? Yefta adalah orang yang sering berhadapan dengan Tuhan, sering mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan, sering menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, sehingga hatinya tidak kosong, hatinya diisi oleh Tuhan. Dan ketika orang yang menghina dia menjemput dia, orang yang menghina dia memang diwakilkan dengan tua-tua dari Gilead untuk menjemput, bukan langsung saudaranya kandung, hanya perwakilan beberapa orang. Dia hatinya luluh, hatinya menerima, hatinya mengampuni, karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi kalau setiap orang memiliki gaya hidup yang senantiasa mengutarakan sakit hatinya, persoalannya. Tuhan, aku benci dengan Bapak Jepri Papaan, Tuhan, karena dia menghina aku. Contoh, Doko Guarna, sebutkan namanya. Nggak usah dirahasiakan. Tapi jangan pula di gereja dikatakan kuat-kuat, nanti didengar dia pula, dia nggak konsentrasi. Sebutkan. Maka seiring dengan ungkapan doa itu, seperti Yefta yang sudah terhina, terusir, hatinya bisa dipulihkan. Haleluya. Sesungguhnya kebencian itu timbul karena ada masalah di dalam dirimu, yaitu adanya kekosongan, kehampaan. Isi dengan Tuhan, dengan gaya hidup yang sering mengutarakan keluh kesah kepada Tuhan, meminta Tuhan dan roh Tuhan hadir
menyirami hidupmu setiap hari. Maka faktor eksternal, hinaan, makian, ejekan yang menjadi penyebab timbulnya sakit hati itu tidak akan hidup di dalam dirimu, karena ada air, ada Tuhan, terisi hatimu. Haleluya. Dan pada saat itu Yefta menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, karena tidak bisa orang yang hatinya kosong dipakai Tuhan. Nggak bisa orang yang hatinya kosong menjadi alat Tuhan. Hanya hatinya yang terisi dengan Tuhan yang dipakai menjadi alatnya. Amin. Dalam Mazmur 10 ayat 14, Mazmur pasal 10 ayat 14, dibaca dengan jelas yang kuat. Firman Tuhan, Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Haleluya. Engkau memang melihatnya, maksudnya melihat segala perkara yang dihadapi oleh orang-orang percaya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan lihat sakit hati, kesusahan yang dimiliki Hana, yang dimiliki Yefta, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Artinya sakit hati yang ada pada hatimu diambil Tuhan dan ditaruh kemana? Kepada tangan Tuhan. Ibaratkan ya, karena Tuhan itu roh, dia bisa masuk ke dalam hatimu. Diambil sakit hati dari hatimu itu, ditaruh di tangannya. Sep. Ada kelegaan, ada kedamaian, ada sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Di sini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupan yang pahit yang dialami Hana berubah menjadi sukacita. Kehidupan yang pahit yang dialami Yefta berubah dengan sukacita. Kehidupan yang pahit yang kau alami berubah dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam hal ini engkau mengerti, setiap orang yang dibelenggu sakit hati sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada masalah dalam dirinya, yaitu apa? Hati yang kosong. Sehingga faktor eksternal penyebab sakit hati yaitu hinaan, makian, ejekan mampu hidup di dalam dirinya. Tetapi kalau hatimu ada Tuhan dan tidak ada yang kosong, maka api yaitu hinaan, makian itu tidak bisa hidup, karena ada air dalam dirimu yaitu Tuhan. Haleluya. Sehingga engkau akan berkata, Tuhan ampuni dia, Tuhan kasihi dia, Tuhan aku memberkati dia, kasihani dia ya Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Penyebab sakit hati ada dua faktor, yaitu eksternal dari luar, hinaan, makian, dan internal yaitu hati yang kosong. Maka lahirlah sakit hati. Tetapi bagi orang yang hatinya terisi dengan Tuhan, seperti rasul-rasul, ketika kami dimaki kami memberkati, seperti Musa dia akan mengampuni, seperti yang lainnya juga. Dan penyelesaiannya adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, seperti yang dikerjakan oleh Hana, seperti yang dikerjakan oleh Yefta. Maka semua sakit hati itu terlepas. Hatinya tidak pernah sempat kosong, dan hatinya lega. Dan orang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada perkara, persoalan yang tidak bisa selesai kalau engkau datang kepada Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan isi hidupku dengan hadirat-Mu, isi hidupku dengan roh-Mu, tuntun kehidupanku. Dan kalau engkau tersimpan sakit hati, utarakan sakit hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil dari hatimu ke dalam tangannya. Dan milikilah gaya hidup yang sering membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki gaya hidup yang senantiasa bersentuhan dengan Tuhan, sehingga hatimu tidak ada yang kosong. Tuhan terisi, faktor eksternal, hinaan, makian, ejekan tidak akan bisa tinggal melahirkan sakit hati dalam kehidupanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan selalu